Bab 1141. Hahaha. Anak Chen Yuan, kau tak akan pernah menyangka bahwa bahkan tanpa bunga bintang, putra suci ini telah berhasil menembus tingkat galaksi. Dan karena aku telah mengumpulkan banyak hal di tingkat bintang dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, Dharma langit berbintang yang telah kupadatkan disirami oleh sumber ruang dan sumber angin. Itu hampir menghabiskan 10 tahun pertobatanku. Kekuasaan aura surgawiku hampir sekuat pembangkit tenaga tingkat ketiga di galaksi. Di tingkat yang sama, aku masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan lawan di tingkat yang sama. Jika kau adalah bintang tingkat 7, jika kau tidak bergantung pada kekuatan artefak, di menara uji coba virtual, aku tidak akan meninggalkan secuil pun dari penghinaanmu. Sui Mengrou, Bai Yusishi, bukankah kau pikir aku bercanda? Akan kukatakan sekarang juga bahwa seorang jenius sejati, bahkan tanpa sumber daya harta karun untuk disediakan, aku masih bisa membuat dunia takjub. Heikin tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Tapi setelah beberapa saat dia mengerutkan kening. Karena dia juga merasakan terobosan dari aura tirani yang sama. Apakah itu Yan Feng? Kau berada tepat di belakangku, dan nama putra suci klan api memang pantas disandang. Dengan satu tangan di punggung, Hei Fan berdiri dengan bangga di kehampaan, hampir saja berpura-pura agresif. Tiba-tiba, pesan pengingat muncul di komputer optik pintar. Putra terhormat Dewa Hitam, masa pembayaran angsuran pertama produk bank semesta yang Anda beli secara angsuran telah berakhir. Harap isi ulang akun pembayaran Anda dengan lebih dari 2.000 miliar koin nebula dalam waktu 3 hari. Sistem perbankan semesta akan secara otomatis memotong hutang angsuran untuk Anda. Harap pastikan saldo akun memenuhi standar pemotongan otomatis. Jika tidak, pembayaran akan gagal dan Anda akan dimasukkan ke dalam daftar hitam bank semesta. Harap berhati-hati. Melihat pesan pengingat ini, wajah Heilong Shengzi langsung gelap. Aku baru saja mencapai terobosan, dan sebelum sempat merayakan, aku sudah didesak untuk membayar. Nima tidak bisa menunjukkan sedikit harga diri. Yang terpenting adalah dia tidak menggunakan bunga bintang yang dibelinya dengan uang tunggakan. Aku semakin marah memikirkannya. Saat ini, dengan sedikit usaha, Chen Yuan berhasil menembus level bintang ke-9 setelah 3 hari pencerahan. Nama, Chen Yuan. Usia, 29 tahun. Tinggi, 186 cm. Level, bintang tingkat ke-9, tingkat ke-29. Sisa umur, 10 juta tahun. Hukum. Lapisan pertama hukum ruang angkasa, kemajuan 65%. Benar saja, setelah setengah tahun belajar, pemahaman hukum tersebut telah mengalami kemajuan pesat. Aku tidak tahu apakah kau bisa memurnikan api abadi Qiangai dalam keadaan pencerahan. Chen Yuan tiba-tiba memiliki pikiran yang aneh. Dia mengeluarkan api abadi Qiangai dan membuka wadahnya. Menghirupnya ke dalam tubuhnya sesuai instruksi. Api abadi 1000 G ini, di permukaan, tampak seperti nyala api hitam kecil. Kira-kira sebesar telapak tangan. Tetapi nyala api kecil ini, bahkan dalam ruang hampa tanpa oksigen, tidak akan padam. Tidak peduli apakah kau membanjirinya dengan air atau menggunakan metode lain, kau tidak dapat memadamkan nyala api kecil ini. Meskipun nyala api ini kecil, ia hampir abadi. Kekuatan yang terkandung dalam nyala api ini di luar imajinasi. Satuan hitung di alam semesta adalah 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, 10 juta, miliar, miliar, 10 miliar, 100 miliar, triliun, 10 triliun, 100 triliun, gigabyte, Beijing, Xijing, Beijing, Qianjing, Gai, Sigai, Baigai, Qiangai. 1 miliar adalah 1 ibu kota. 1000 Gai adalah 1000 triliun. Qiangai berarti energi yang terkandung dalam api ini telah mencapai 1000 triliun miliar. Hampir mustahil untuk dipadamkan. Dan energi yang begitu dahsyat terkondensasi dalam satu nyala api. Itu adalah api asli sebuah bintang, selama diberi waktu lebih dari 1 miliar tahun untuk tumbuh, mungkin tidak akan mampu berubah menjadi matahari. Memurnikan api abadi Qiangai sangat sulit. Jika tidak hati-hati, ia akan musnah. Ada 2 kesulitan utama. Pertama, saat menyerap api abadi Qiangai, suhu dahsyat yang dihasilkan oleh api harus ditekan, jika tidak, tubuh akan berubah menjadi abu saat dihirup. Oleh karena itu, atribut fisik pribadi harus memiliki afinitas api dan kekebalan api yang kuat. Hanya dengan cara ini kita dapat mengatasi kesulitan pertama dan berhasil menghirup api abadi Qiangai ke dalam ruang di dalam tubuh. Kesulitan kedua. Setelah api abadi Qiangai memasuki ruang internal, ia akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada ruang internal. Bahkan dapat membakar bintang-bintang kecil yang terkondensasi dengan sendirinya. Jika satu terbakar, kekuatannya akan berkurang 1 tingkat. Jika semuanya terbakar, kekuatannya akan berkurang 9 tingkat. Jika ruang internal terlalu rapuh, ia bahkan dapat membakar ruang internal dan mati dengan sendirinya.
Selama proses pemurnian ini, sejumlah besar energi perlu diserap terus-menerus untuk mengimbangi kekuatan bintang-bintang yang terbakar. Ketika api abadi Qiangai beradaptasi dengan sendirinya, itu berarti proses pemurnian telah berhasil. Pada saat itu, sebagian dari kekuatan dahsyat api abadi Qiangai dapat digunakan. Memurnikan api aneh alam semesta mungkin merupakan proses seperti itu. Jika kekuatannya menembus tingkat galaksi, kesulitan memurnikan api kosmik semacam ini akan sangat berkurang. Memurnikan api abadi Qiangai dengan kekuatan tingkat bintang memiliki faktor risiko yang sangat tinggi. Chen Yuan langsung mengabaikan kesulitan pertama. Tanpa berpikir panjang, dia menghirup api abadi Qiangai ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, 1000 titik penguatan dikeluarkan. Perbaiki diri dengan gila-gilaan. Api abadi Qiangai tersedot ke ruang dalam dengan sangat lancar. Kemudian nyala api hitam kecil ini tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Tampaknya akhirnya mendapatkan pasokan energi. Seolah-olah api akhirnya bertemu dengan kayu kering. Api itu mulai terbakar dengan hebat. Lautan api itu menyapu seluruh dunia batin. Chen Yuan segera mengeluarkan semua batu esensi bintang, ditambah setumpuk kristal energi berkualitas tinggi. Hebat sekali gelombang. Kali ini, Chen Yuan sepertinya tidak lagi takut menjadi ganas dan mati karena menyerap energi terlalu cepat. Karena berapapun energi yang dia serap, itu akan langsung diubah menjadi nutrisi untuk api abadi Qiangai. Api kecil ini seperti jurang tanpa dasar, yang sama sekali tidak dapat diisi. Sistem, aku ingin memasuki keadaan pencerahan. Ding! Kurangi 1000 poin penguatan dari host. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 13.700. Ding! Kekebalan api host plus 1000. Ding! Kekebalan api host plus 1000. Petik 2 petik 2. Ding! Selamat kepada host karena telah menembus 10.000 poin kekebalan api dan mendapatkan kemampuan pengendalian api tingkat lanjut. Ding! Host memahami hukum api 10%, 20%, 30%. Dalam pencerahan ini, Chen Yuan berubah dari memahami hukum ruang menjadi memahami hukum api. Aku tidak tahu apakah Chen Yuan menyerap energi yang cukup dan cukup cepat. Api abadi 1000 G ini sebenarnya mengembun menjadi matahari kecil di ruang tubuh Chen Yuan. Matahari itu menerangi 9 bintang lainnya, dan 9 bintang itu secara bertahap berputar mengelilingi matahari kecil tersebut. Kecepatan Chen Yuan menyerap energi tiba-tiba meroket lagi. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kau masih membicarakan dirimu sendiri? Sepertinya aku sama sekali tidak perlu menggunakan teknik bimbingan Xuan Yuan, dan aku bisa secara otomatis menyerap energi alam semesta. Tunggu sebentar, api abadi Qiangai telah berubah menjadi matahari kecil. Secara teori, aku sudah berada di tingkat bintang ke-10, tetapi mengapa aku merasa bisa mengumpulkan satu lagi? Bukankah itu tingkat bintang ke-11? Apakah itu masih mungkin? Bab 1142. Detik berikutnya. Kecepatan Chen Yuan menyerap energi melonjak 100 kali lipat lagi. Gravitasi bintang muncul di ruang dalam, ditambah lapisan keempat teknik bimbingan Xuan Yuan, ditambah pencerahan untuk memicu gelombang energi, ditambah pasokan batu langit berbintang dan ratusan juta kristal energi kelas atas. Faktor-faktor ini bertambah. Kecepatan Chen Yuan menyerap energi kali lebih cepat daripada bintang peringkat ke-10 dengan level yang sama. Itu berarti jika dia berlatih 1 hari, orang lain perlu berlatih selama 270 tahun. Tentu saja, tidak mungkin bagi seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang ke-10 untuk tidak memiliki kristal energi terbaik. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa seorang ahli bintang tingkat ke-10 dipasok dengan kristal energi berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya, tingkat pertumbuhan kekuatan Chen Yuan masih kali lebih cepat daripada mereka. Tetapi orang lain seharusnya tidak memiliki latar belakang keluarga yang kaya seperti Chen Yuan. Pada saat ini, Chen Yuan dapat menyerap 10 kristal energi kelas atas dalam hampir 1 detik. 1 menit adalah 600. 1 jam adalah 36.000. 1 hari adalah 864.000. Hampir 100 juta keping. Ding! Tuan rumah menyerap energi terlalu cepat, menyebabkan tubuhnya hampir roboh akibat dampak derasnya energi. Mohon segera gunakan 500 poin penguatan untuk memperbaiki diri. Perbaiki. Ding! Setelah dikurangi 500 poin penguatan tuan rumah, poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 13.200. Perbaikan ini memakan waktu sekitar 1 jam. Tubuhnya roboh lagi. Chen Yuan menggunakan 500 poin untuk memperkuat dirinya lagi. Tubuhnya terus-menerus terkena dampak derasnya energi, dan terus diperkuat dan diperbaiki. Setelah melalui siklus ini sekitar 12 kali, kekuatan tubuhnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan dampak derasnya energi. Secara bertahap stabil. Dalam sekejap, 27 hari berlalu. Chen Yuan telah menyerap lebih dari 2000 juta batu energi berkualitas tinggi. Semua batu esensi langit berbintang di tubuhnya juga telah habis.
Sebenarnya, seharusnya ia sudah mencapai tingkat bintang ke-10. Hanya saja matahari kecil di dunia dalam itu menyerap setidaknya 90,00% energinya. Jika tidak, pasokan energi sebesar itu sudah cukup untuk menembus tingkat galaksi. Chen Yuan membuka halaman atributnya. Nama, Chen Yuan. Usia, 29 tahun. Tinggi, 186 cm. Tingkat, bintang tingkat ke-10, tingkat ke-30. Kekuatan tubuh, tingkat galaksi 35, tingkat ke. Sisa umur, 11 juta tahun. Hukum, lapisan pertama hukum ruang angkasa kemajuan 69%, lapisan pertama hukum api kemajuan 82%. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 7.700 poin. Pemahaman hukum api telah melonjak hingga 82%, yang telah melampaui pemahaman hukum ruang angkasa. Hanya saja sistem tidak menilai bahwa aku telah mencapai tingkat bintang ke-11, apakah? Karena dalam keadaan normal, tidak ada klasifikasi seperti itu sama sekali. Tetapi kekuatan yang terkandung dalam matahari kecil itu lebih dari 10 kali lipat dari 10 bintang lainnya. Bahkan jika aku tidak memahami hukum ruang angkasa, energi pribadiku lebih dari 10 kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga bintang tingkat ke-10 pada level yang sama. Jika kau menambahkan pemahaman hukum dan superposisi pengalih kekuatan tempur, aku tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Pengalih kekuatan tempur yang kuuji terakhir kali adalah 152. Dengan tingkat galaksi ke-11, seharusnya bisa mencapai 1520 kali. Aku tidak tahu berapa yang sudah dicapai sekarang. Apakah kau ingin mengujinya lagi? Memikirkan hal ini, Chen Yuan meninggalkan pos bea cukai. Masih ada 2 hari sebelum kompetisi besar Universitas Tianjiao, dan masih ada waktu untuk pergi ke menara uji coba untuk mengujinya. Hei, sepertinya Bai Yu tidak ada di rumah, apakah dia pergi bekerja di Bank Semesta? Kalau begitu aku akan mengujinya sendiri. Dengan tangan di belakang punggung, Chen Yuan dengan santai keluar. Tampaknya banyak orang di jalan sedang membicarakan Heilong Shengzi dan Yan Feng Shengzi. Kedua putra suci ini menembus tingkat galaksi dalam sekejap dan menjadi eksistensi tingkat mitos bersama Putri Xingyue. Tidak ada 2 orang yang menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Sudahkah kalian dengar? Beberapa hari yang lalu, Tetua Agung Klan Sui secara pribadi mengunjungi rumah besar Putra Hitam, meminta maaf kepada Putra Hitam, dan menyarankan agar pernikahan antara Putra Hitam dan Sui Mengrou diadakan lebih awal. Keduanya telah menyelesaikan pendaftaran pernikahan dan secara resmi melangsungkan pernikahan. Klan Sui bersedia melunasi hutang dari Bank Semesta kepada Putra Hitam, tetapi Putra Hitam menolak. Dia mengatakan bahwa dia akan membicarakan hal-hal ini setelah kompetisi Tianjiao Semesta selesai, dan dia tidak ingin terganggu sekarang. Di depan menara uji coba, beberapa pembangkit tenaga kosmik pemakan melon berdiskusi. Hehe. Ini hanya alasan. Diperkirakan Putra Heilong telah menembus tingkat galaksi dan tidak lagi bersedia memenuhi syarat sebelumnya dengan Suizu. Hal yang sama berlaku untuk Sui Mengrou. Awalnya, Suizu memutuskan untuk menunda pernikahan. Sekarang dia telah menembus tingkat galaksi, jumlah orang suci pewaris hampir ditentukan, bagaimana mungkin membiarkan orang suci dari suku air menjadi istri yang setara. Begitu kau menjadi putra pewaris, masa depanmu akan lancar dan makmur. Planet peradaban tingkat 3 yang kecil ini tidak dapat lagi menampung penjahat tak tertandingi sepertimu. Jika kau menikah lebih awal, tidak akan ada lagi masalah. Siapa sangka setelah ditampar oleh Chen Yuan, Putra Hitam, bukannya hancur, malah menyadari rasa malunya dan bertindak berani. Semangat pantang menyerah seperti itu juga patut dipuji. Chen Yuan mendengarkan diskusi para pemakan melon ini. Dia juga terdiam. Siapa bilang si pecinta hijau pasti akan memenangkan tempat pewaris tahta? Kalian semua sudah tahu sebelum kompetisi dimulai. Prediksinya sangat akurat satu per satu, jadi mengapa kalian harus berkompetisi? Ngomong-ngomong, setelah kakakku menekan para penggemar hijau terakhir kali, tidak ada yang menyangka aku bisa masuk 3 besar. Chen Yuan membayar koin nebula dan berjalan ke menara uji coba. Tutup kabin uji coba virtual, dan uji coba dibuka kembali. Setahun telah berlalu, tetapi panasnya asap belum mereda. Peringkat di papan peringkat uji coba planet dan di papan peringkat uji coba galaksi. Para petinggi di puncak kedua peringkat tersebut tentu saja selalu menarik perhatian orang. Jadi ketika Tuan Yan mendarat di menara uji coba, banyak ahli Tianjiao yang menyadarinya. Sialan, itu Bos Yan, bos nomor 1 di kedua peringkat telah muncul. Melihat daftar di menara uji coba, terlihat bahwa Tuan Yan saat ini sedang diuji. Mungkinkah Tuan Yan telah meningkat hanya dalam 1 tahun? Saat ini, di kota kekaisaran ibu kota, Putri Xingyue, Yan Feng Shengzi, Yan Xiaowu, Sui Mengrou, He Qin Shengzi, dan putra-putra suci inti dari keluarga-keluarga besar sedang menghadiri resepsi tingkat tinggi. Karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun ke-100.000 Kaisar Shenlan,
Kaisar Shenlan juga merupakan sosok yang sangat angkuh pada masanya, dan ia berhasil menembus tingkat galaksi sebelum usianya yang panjang. Ada juga banyak sekali kesempatan yang telah ia miliki. Kini berusia 100.000 tahun, ia sudah menjadi pembangkit tenaga tingkat 9 di galaksi. Ia adalah yang terkuat di seluruh planet biru air. Saat ini, pesta ulang tahun sedang berlangsung, dan ketika tiba-tiba mendengar bahwa Tuan Yan memulai ujian lagi, semua ahli Tianjiao tidak bisa duduk tenang. Apa yang kalian panikkan? Seberapa tinggi pun pengali kekuatan tempur total Yan, ia hanya berada di tingkat bintang, dan ia hanya memahami satu jenis hukum ruang angkasa. Ia sengaja tetap berada di tingkat bintang dan tidak menerobos. Lalu bagaimana jika ia tak terkalahkan di tingkat bintang? Ia tetap tidak bisa memasuki galaksi. Mata seorang manusia super kuat. Putra hitam mencibir dengan jijik. Bab 1143. Siapa Yan Zong ini? Terakhir kali semua kekuatan besar mencari dengan segenap kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan orang kuat ini. Bukankah itu berarti dia memiliki pemahaman mendalam tentang hukum ruang angkasa, dan dia sama sekali tidak dapat menguncinya di bawah teleportasi? Tiba-tiba aku punya tebakan berani. Katakan padaku, jika Tuan Yan ini masih muda dan baru saja memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen Tianjiao Alam Semesta, dengan basis kultivasi bintang tingkat ke-10 dan pengali kekuatan tempur 152, apakah itu akan menjadi ancaman bagi jumlah putra pewaris? Mustahil. Jika He Yuan Shengzi dan Yan Feng Shengzi belum menembus tingkat galaksi, Tuan Yan seharusnya menjadi orang kedua setelah Putri Xingyue dan yang paling mungkin mendapatkan warisan Shengzi. Tetapi sekarang kedua putra pewaris telah menembus tingkat galaksi, dan telah memadatkan langit berbintang, dan kekuatan tempur mereka telah melonjak lebih dari 10 kali lipat. Ada jurang yang tak teratasi antara tingkat bintang dan tingkat galaksi. Lagi pula, ada perbedaan tingkat kehidupan. Keunggulan para ahli tingkat galaksi terlalu besar. Jika hanya ahli tingkat galaksi biasa, mereka mungkin bisa melompati mereka. Misalnya, para jenius tak tertandingi seperti Putri Xingyue, Yan Feng Shengzi, dan He Yin Shengzi adalah yang terbaik di tingkat yang sama. Melompati. Benar, selalu hanya He Long Shengzi yang melampaui tingkat orang lain. Kapan dia dilampaui oleh orang lain? Mustahil, benar-benar mustahil, baginya untuk melampaui tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Terakhir kali, Chen Yuan hanya kecelakaan. Siapa yang membiarkannya memiliki senjata ilahi di tangannya, dan aku hebat jika aku memiliki senjata ilahi. Semua putra suci dan santa membicarakannya. Heiba selalu merasa sedikit aneh. Apakah kalian sengaja mengejekku? Dilampaui oleh Chen Yuan dan mencuri bunga bintang di depan umum adalah aib seumur hidupnya. Sungguh tak termaafkan. Suatu hari nanti, dia akan membuat Chen Yuan membayar harganya. Putri Xingyue menggertakkan giginya memikirkan Chen Yuan. Jika dia bisa mendapatkan api abadi Qiangai, mungkin dia bisa menggunakannya untuk menembus ke tingkat kedua galaksi. Tetapi bahkan tanpa api abadi Qiangai, dia sudah hampir menembus ke tingkat kedua galaksi. Kali ini, dia pasti akan memenangkan peringkat nomor 1 dalam kompetisi besar Suilan Xing Tianjiao. Sebagai murid langsung dari penguasa Hetu, jika dia tidak bisa memenangkan kompetisi nomor 1 di planet peradaban tingkat ketiga, dia mungkin hanya akan menemukan sepotong tahu dan menabraknya sampai mati. Jika dia tidak meraih tempat pertama, hal itu akan menjadi penghinaan terhadap martabat sang guru. Saat itu, Chen Yuan telah bertahan selama 2 jam penuh dalam ujian hukum ruang angkasa. Ketika dia hampir bertahan hingga jam ketiga, dia masih gagal lolos dari badai ruang angkasa penghancur dunia yang mengerikan. Setelah ujian hukum ruang angkasa, ujian hukum api segera dimulai. Adegan ujian hukum api seperti berada di lautan api. Api kosmik yang tak berujung, kegilaan akan membakarmu. Pada awalnya, suhu api tidak tinggi, hanya sekitar 1 derajat, tetapi setiap menit, suhu api akan meroket sebesar derajat. Setelah 10 menit, suhu api melebihi derajat. 1 jam kemudian, suhu api melebihi derajat. Suhu setinggi itu cukup untuk melelehkan kapal perang ruang angkasa. 2 jam kemudian, suhunya melebihi 12 derajat. Chen Yuan bertahan selama sekitar 5 jam, dan akhirnya berubah menjadi abu di bawah api mengerikan bersuhu 30 derajat. Ketika ujian persepsi hukum selesai, peringkat Chen Yuan di menara uji coba virtual tiba-tiba diperbarui. Nama: Jenderal Asap. Pemahaman hukum: 69% hukum ruang angkasa, 82% hukum api. Kekuatan tempur tingkat bintang. Tidak diketahui, saat ini masih dalam pengujian. Peringkat uji coba bintang. Nomor 1. Papan peringkat uji coba galaksi. Nomor 1. Peringkat uji coba galaksi. Nomor 296. Saat daftar diperbarui. Semua ahli Tianjiao bintang biru aqua yang diuji di menara uji coba. Satu persatu tercengang. Bagaimana mungkin? Pasti karena mataku kabur. Aku berada di peringkat 296 di daftar sungai bintang. Sialan.
Peringkat ini sepertinya baru menyelesaikan tes persepsi hukum, dan tes pertempuran virtual belum dimulai. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada data yang keterlaluan seperti ini? Setahun yang lalu, pemahaman Tuan Yan tentang hukum ruang angkasa hanya mencapai 39%. Pemahaman hukum api telah mencapai 69% melawan langit, jadi sialan ini curang, kan? Menara uji coba virtual dibangun oleh peradaban yang lebih tinggi, katakan padaku bagaimana cara curang. Itu terlalu berlebihan, dan Nima keterlaluan, kecuali Yan selalu menyembunyikan kekuatannya di ujian terakhir. Kesimpulan seperti itu tentu saja jauh lebih mengejutkan. Para pembangkit tenaga kosmik yang sedang menguji kekuatan di menara uji coba segera menghubungi teman-teman mereka satu persatu, bahkan mengambil foto daftar peringkat. Kemudian dinamika otak fotonik dikirim. Kabar bahwa Tuan Yan telah kembali masuk daftar galaksi menyebar dengan sangat mengerikan. Saat ini, Chen Yuan akhirnya memulai uji coba pertempuran yang sebenarnya. Lawannya masih lawan biasa yang tidak memahami hukum kekuatan apapun dan tidak mengetahui keterampilan pertempuran langit berbintang. Hanya saja tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat ke-10 bintang. Dengan lambaian tangan Chen Yuan, dia langsung membunuhnya. Ronde kedua pengujian, gagal. Ronde ketiga pengujian, gagal. Ronde ke-9 pengujian, langsung mati. Bahkan di hadapan 100 naga langit berbintang tingkat ke-10, Chen Yuan masih merasa bahwa lawannya terlalu lemah. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dia jelas telah mencapai tingkat ke-11 bintang, tetapi lawan yang menandinginya di menara uji coba hanya tingkat ke-10 bintang. Bukankah ini sangat tidak adil? Sama sekali tidak menantang. Di ronde ke-10, Chen Yuan menghadapi 100 binatang kunpeng raksasa, dan dia masih dengan mudah membunuh mereka. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan satu gerakan dan satu kata untuk membelah udara. Dia langsung melewati 10 ronde ujian pertama. Saat Chen Yuan berhasil menembus ronde ke-10. Di Sui Lansing, terdapat total 100 menara ujian, dan puncak setiap menara ujian memancarkan aura 9 warna yang tak terbatas. Hantu naga di langit berbintang mengembun di puncak menara. Ho ho ho. Naga itu bernyanyi selama 9 hari, 100 naga meraung, mengguncang galaksi. Hantu naga raksasa itu sepertinya sedang merayakan kelahiran seorang master ilahi yang tak tertandingi. Lonceng menara ujian berbunyi 99 kali. Jam menara terus berdering. Guncangan hebat. Dan pada saat ini, peringkat Presiden Yan di peringkat galaksi akhirnya diperbarui. Nama, Jenderal Asap. Pemahaman hukum. Hukum ruang angkasa 69%, hukum api 82%. Kekuatan tempur tingkat bintang. Tidak diketahui, saat ini masih dalam pengujian. Peringkat uji coba bintang. Nomor 1. Papan peringkat uji coba galaksi. Nomor 1. Peringkat uji coba galaksi. Nomor 1. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, semua ahli Tianjiao tersentak. Bahkan putra-putra suci dari berbagai ras pun tercengang astonished. No, di 3 daftar, no, di daftar galaksi. Ini. Dia belum menyelesaikan ujiannya. Dia sudah mencapai puncak peringkat galaksi sebelum pengalih kekuatan tempurnya diperbarui. Apakah dia lulus 10 ronde pertama ujiannya? Sial. Kau tidak akan masuk daftar alam semesta, kan? Bab 1144. Ronde ke-11, lawan uji coba Chen Yuan, 1000 binatang langit berbintang dengan garis keturunan terbaik muncul. Setiap kepala adalah yang terbaik di level yang sama, dengan darah bangsawan, kulit tebal dan daging tebal, dan semuanya memiliki keterampilan bakat terbaik. Sangat sulit. Ronde ke-11 pengujian, dibandingkan dengan kesulitan 10 ronde pengujian pertama, langsung meningkat lebih dari 1 level. Sangat sulit bagi seorang ahli di level yang sama untuk membunuh satu binatang jenis ini, apalagi membunuh 1000. Faktor kesulitan menunjukkan perkalian geometris. Baru pada saat inilah Chen Yuan menjadi sedikit lebih serius. Bagus sekali, aku akan menggunakan kalian untuk menguji kekuatan seni pedang Suanyuan. Chen Yuan mengintegrasikan kata, membelah udara, ke dalam seni pedang Suanyuan, bekerja sama dengan kekuatan hukum ruang dan hukum api. Mengintegrasikan semua pemahaman ke dalam seni pedang. Dengan satu tebasan pedang, galaksi hancur berkeping-keping. Membunuh binatang buas seperti menyembelih babi dan anjing. Saat ini, di Istana Kekaisaran Ibu Kota Kekaisaran, hampir semua putra kebanggaan surgawi telah terpukul karena terkejut. Nomor dalam daftar galaksi, dengan hasil ujian seperti itu, bahkan Kaisar Senlan sendiri pun terkejut. Siapa yang ingat? Nomor 1 dalam peringkat galaksi, dari planet mana dia berasal, dan kekuatan tempur seperti apa yang dimilikinya, tanya Kaisar Senlan. Aku tahu bahwa di galaksi Dikun, ada 2 planet peradaban tingkat 5. Kedua planet ini adalah bintang Dikun dan bintang Dewa Naga. Peringkat galaksi Nuh sebelumnya, bernama Sentong, adalah murid langsung dari Kaisar Dewa asal.
Dan Kaisar Dewa Asal adalah penguasa galaksi Bumi Kun dan penguasa sejati alam semesta. Sebagai murid langsung dari penguasa alam semesta, bakat putra Sentong tak tertandingi di zaman kuno. Dia menembus tingkat bintang pada usia 20 tahun, menembus tingkat bintang ke-10 pada usia, dan mencapai puncak daftar galaksi menara uji coba pada usia. Setelah mendominasi peringkat galaksi selama 3000 tahun, tidak ada yang bisa memecahkan rekor legendaris yang diciptakan oleh putra mata dalam. Dikatakan bahwa Sentong Sengzi ingin menembus tingkat galaksi, itu hanya masalah pikiran, dia bisa menembus kapan saja, di mana saja, dan alasan mengapa dia belum menembus tingkat galaksi selama 3000 tahun hanyalah untuk mencapai peringkat alam semesta. Dalam 3000 tahun terakhir, satu-satunya yang bisa memecahkan rekor Sentong Sengzi adalah dirinya sendiri. Aku juga pernah mendengar nama putra suci bermata dalam ini. Konon dia membunuh bandit bintang tingkat 8 di galaksi dengan kultivasi tingkat 10 setara bintang 500 tahun yang lalu. Itu sangat berlebihan. Kekuatan tempur Sentong Sengzi sebelumnya tampaknya 1599. Dia hampir kali lebih kuat dari para ahli tingkat yang sama. Monster seperti itu, sama sekali tidak sulit untuk membunuh penjahat tingkat galaksi dengan melompati rintangan. Penjahat tak tertandingi nomor 1 Kun Xinghe. Dan pemahaman Sentong Sengzi tentang hukum ruang telah mencapai 66% yang menakjubkan, hukum emas 81%, dan hukum gravitasi 68%. Pemahaman tentang kekuatan ketiga hukum tersebut hampir mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan dia telah mengkultivasi penguasa alam semesta. Sulit untuk tidak kuat jika Anda mewariskan keterampilan bertarung sendiri. Setelah perkenalan kedua orang kuat Tianjiao itu, semua orang tersentak. Lalu muncul pertanyaan, putra Diptong begitu luar biasa, dan dia masih murid langsung dari penguasa alam semesta. Mengapa dia disalib oleh Tuan Yan, seseorang yang muncul entah dari mana? Rekor 3000 tahun yang belum pernah dipecahkan siapapun telah dilampaui oleh Yan Zong. Bukankah ini berarti pengalih kekuatan tempur Yan Zong telah melampaui Sentong Sengzi? Aneh. Meskipun pengalih kekuatan tempur Tuan Yan belum ditunjukkan, pemahamannya tentang hukum pada dasarnya tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan Sentong Sengzi. Hanya bisa dikatakan bahwa itu tidak sebaik Sentong Sengzi. Peringkatnya melampaui Sentong, dan mencapai puncak daftar galaksi. Hanya ada satu kemungkinan. Keterampilan tempur langit berbintang yang dipraktikkan oleh Yan Zong ini sangat kuat, dan kemampuan tempurnya yang sebenarnya melampaui putra Deep Ice. Spekulasi seperti itu tidak diragukan lagi bahkan lebih mengejutkan. Saat ini, bukan hanya Water Blue Star, seluruh galaksi Cihe, dan bahkan seluruh galaksi Dikun, ratusan miliar planet peradaban maju, dan putra-putra surgawi yang tak terhitung jumlahnya hampir semuanya tercengang. Sentong telah dilampaui, bagaimana mungkin? Siapakah Tuan Yan? Mungkinkah dia juga murid langsung dari penguasa alam semesta? Sepertinya dia adalah seorang pria dari galaksi Cihe, peradaban tingkat rendah ketiga. Bagaimana mungkin peradaban tingkat rendah seperti itu melahirkan monster seperti itu? Pada saat ini, di benua Dikun, di sebuah istana yang megah dan agung, secerca kejutan tiba-tiba muncul di wajah dingin dan tampan dari orang suci bermata dalam itu. Peringkatku telah dilampaui. Menarik, aku tidak tahu siapa Presiden Yan ini. Namun, peringkat ini hanyalah hasil ujianku dari 1000 tahun yang lalu. Peringkat ini tidak berubah selama 1000 tahun, dan hanya untuk mencapai peringkat alam semesta. Karena penjahat tak tertandingi lainnya telah lahir di Sungai Kunsing ini, maka aku akan membandingkan dirimu. Dengan sebuah pikiran, Sentong Sengzi langsung menggerakkan tubuhnya, dan muncul tepat di depan menara uji coba. Dia putra Sentong, dia benar-benar lolos dari bea cukai, karena peringkat satu galaksi direbut, jadi dia menjadi pesaing. Yan Zong ini juga hebat. Dia bisa menjatuhkan Sengzi Sentong dari peringkat pertama dalam daftar. Dia cukup untuk membuat Kun Xinghe terkenal. Bahkan di planet peradaban tingkat 5. Sudah banyak orang kuat yang membicarakannya. Sentong Sengzi akan memasuki menara uji coba, dan ingin merebut kembali peringkat nomor 1 dalam daftar galaksi. Tepat pada saat ini, menara uji coba yang tinggi dan megah tiba-tiba bergetar. Sebuah pilar ilahi muncul dari tanah. Ada sebuah nama tertulis di pilar ilahi itu. Tinggalkan namamu selamanya. Alam semesta memiliki sejarah 7298 miliar tahun, galaksi Bumi Kun, galaksi Cihe, bintang biru air Yan Zong, dan peringkat ujian menara uji coba, mencapai peringkat ke-961 dalam daftar uji coba alam semesta. Sengzi Sentong tercengang. Ratusan juta planet dengan peradaban maju, putra-putra kebanggaan surgawi dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Bos tingkat bintang, tingkat galaksi, dan bahkan tingkat galaksi yang tak terhitung jumlahnya semuanya tampak tercengang. Seluruh sungai Kunsing mendidih. Berapa tahun? Sudah 3000 juta tahun. Di galaksi Bumi Kun, akhirnya ada seorang jenius tak tertandingi yang telah masuk ke daftar alam semesta. Perintah Cuan,
segera kirimkan pengawal di Kun Xinghe untuk pergi ke Sui Lansing untuk mencari Tuan Yan, daftar alam semesta. Kaisar ingin menerimanya sebagai murid pribadinya. Seorang penguasa kosmik, dengan suara yang agung dan perkasa, menyapu hamparan bintang. Kaisar Dewa Moyan, aku akan memutuskan murid ini, jadi jangan melawanku. Kaisar Dewa Asal berkata dengan tegas. Saat ini, Chen Yuan baru saja menyelesaikan ujian kelulusan putaran ke-11. Ujian putaran ke-11 ini setidaknya 10 kali lebih sulit daripada putaran ke-10. Jika bukan karena kecurangan dan kekuatan Chen Yuan, dengan kekuatan tempur bintang tingkat ke-11, dia mungkin akan mati hanya dengan pemahaman hukum dan keterampilan tempur langit berbintang. Setelah 12 ronde pengujian, tingkat kesulitannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Chen Yuan memperkirakan kekuatannya sendiri, dan hampir tidak ada harapan untuk melewati level tersebut. Ia lebih memilih menyerah dan langsung mengakhiri permainan. Bahkan, jika ia membunuh lebih banyak monster di ronde ke-12, meskipun tidak bisa melewati level tersebut, peringkat Chen Yuan akan lebih tinggi. Chen Yuan menyelesaikan uji coba, dan pengalih kekuatan tempurnya akhirnya terungkap. Nama: Jenderal Asap. Pemahaman hukum. Hukum ruang 69%, hukum api 82%. Kekuatan tempur tingkat bintang, 2892, dengan 2892 kali kekuatan tempur tingkat yang sama. Peringkat uji coba bintang. Nomor 1. Peringkat uji coba galaksi. Nomor 1. Peringkat uji coba galaksi. Nomor 1. Peringkat uji coba kosmik. Nomor 961. Melihat pengalih kekuatan tempur ini, Hei Chuan langsung menutup mulutnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berdaya. Bab 1145. Dengan kekuatan tempur seperti ini melawan langit, bahkan jika dia melompat untuk menantang pembangkit tenaga tingkat galaksi, dia masih memperlakukannya seperti anjing. Itu terlalu menggelikan. Sui Mengrou, Putri Xingyue, dan yang lainnya sudah gemetar. Tidak peduli apakah Tuan Yan berusia 100.000 tahun atau 1.000 tahun, tidak peduli apakah dia mampu berpartisipasi dalam kontes bakat kosmik, dia berhak untuk langsung diterima oleh penguasa kosmik sebagai murid pribadinya. Hampir semua putra Tianjiao hanya memiliki dua tujuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Tianjiao. Pertama, manfaat mendapatkan jumlah anak suci warisan dan berhak memasuki tanah suci warisan untuk berlatih tidak terbayangkan. Kedua, jika Anda dapat berprestasi dengan baik di tanah suci warisan, Anda akan memiliki kesempatan untuk diterima sebagai murid pribadi oleh penguasa alam semesta, atau dipilih oleh kekuatan peradaban teratas untuk memikul tanggung jawab penting dan menjadi pegawai negeri tingkat tinggi. Manfaat seperti itu cukup untuk membuat bakat kosmik yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong datang. Dan Tuan Yan ada dalam daftar alam semesta, dia mungkin bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi, dia bisa langsung direkrut. Saat ini, di planet Dikun, melihat nama Tuan Yan yang sangat mempesona, Sengzi Sentong merasakan perasaan campur aduk di hatinya. Selama lebih dari 3.000 tahun, aku telah menekan tingkat kultivasiku, berharap untuk berada di daftar peringkat uji coba alam semesta di tingkat bintang, dan memenangkan secerca kejayaan untuk galaksi Bumi Kun. Tapi sekarang, Dikun Xinghe sudah memiliki penjahat tak tertandingi yang telah mencapai puncak daftar alam semesta. Tidak masuk akal bagiku untuk tetap berada di tingkat bintang. Kalau begitu, mari kita menerobos. Suara Sentong Sengzi terdengar. Aura di tubuhnya meledak, dan dia telah ditekan selama lebih dari 3.000 tahun. Pada saat ini, dia akhirnya menerobos. Sebuah bayangan langit berbintang, setinggi 100.000 kaki, terkondensasi di belakangnya. Kekuatan asli alam semesta dicurahkan secara gila-gilaan, dan bayangan langit berbintang yang berjarak ratusan ribu kaki mengeras dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aura pada tubuh Sentong Sengzi terus melesat. Galaksi Orde Pertama. Galaksi Orde Kedua. Galaksi Orde Ketiga. Galaksi Orde Keempat. Galaksi Orde Kelima. Galaksi Orde Keenam. Menembus alam dalam satu hari dan mencapai tingkat ke-6 galaksi. Itu seperti menggantung diri. Ribuan tahun akumulasi, begitu kaya. Bos Smoke. Aku sangat berharap bertemu denganmu di tanah suci warisan, dan aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Banyak ahli Tianjiao berpartisipasi dalam kontes alam semesta hanya untuk memasuki tanah suci warisan, tetapi mereka tidak tahu bahwa tanah suci warisan juga terbagi menjadi 9 tingkatan. Indeks energi tanah suci pertama hanya mencapai 1.000 poin. Lingbao kosmik sangat langka, dan telah dibagi menjadi ratusan juta divisi. Setiap divisi memiliki pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan mendapatkan lingbao sangat rendah. Petik 2. Di tempat suci kedua, indeks energinya langsung melonjak hingga 10.000 poin, dan manfaat yang dapat diperoleh 10 kali lipat dari tingkat pertama, tetapi jika Anda ingin memasuki tingkat kedua, Anda harus mengalahkan binatang pemakan bintang. Di tingkat pertama surga,
hanya ada bintang tingkat ke-10, tetapi mereka hampir tak terkalahkan di tingkat yang sama. Tanah suci ketiga, dengan indeks energi lebih dari poin, juga perlu menembus untuk memasuki tanah suci keempat yang lebih tinggi. Dan begitu Anda memasuki tanah suci keempat, Anda akan diberkati oleh hukum waktu. Kecepatan aliran waktu 10 kali lipat dari dunia luar. 1 tahun latihan setara dengan 10 tahun latihan di luar. Sebagai analogi, jika kau bisa memasuki tempat suci tingkat tinggi, bukan hanya akan ada lebih sedikit pesaing, tetapi juga akan ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya, konsentrasi energi yang luar biasa, dan berkah hukum waktu. Di atas surga ke-6, akan ada warisan dari penguasa kosmik. Tunggu. Orang yang ditakdirkan. Dan tujuanku adalah mewarisi surga ke-7 dari tanah suci, dan hanya dengan memasuki surga ke-7 aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan alam semesta yang terhormat. Waktu untuk memasuki tanah suci warisan hanya 10 tahun. Jika kau dapat memanfaatkan 10 tahun ini dengan baik, itu akan cukup untuk memberimu manfaat seumur hidup. Menjadi putra pewaris tidak berarti dia dapat langsung memperoleh warisan tertinggi. Bagi putra pewaris biasa, untuk dapat memperoleh warisan pembangkit tenaga tingkat galaksi akan menjadi hal yang gila. Tetapi seorang penjahat yang menentang dewa seperti Zheng Zishentong, dia sendiri adalah murid langsung dari penguasa alam semesta, warisan pembangkit tenaga tingkat galaksi, bagaimana mungkin dia tertarik? Sekalipun itu adalah warisan dari penguasa alam semesta, dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Satu-satunya tujuan utamanya adalah mewarisi gelar yang mulia semesta. Tujuan seperti itu berada di luar imajinasi para santo pewaris biasa. Chen Yuan keluar dari kabin uji coba virtual, hanya untuk menemukan bahwa dia telah masuk ke daftar alam semesta. Namun, peringkatnya sangat rendah di daftar alam semesta. 7K. Daftar peringkat uji coba di daftar alam semesta bukan lagi hanya berisi para penjahat. Itu hanyalah orang-orang mesum, dan masing-masing sangat mesum. Terutama nomor 1 di daftar alam semesta. Nama, Gu Yuezi. Persepsi hukum, 100% hukum ruang, 100% hukum waktu, 100% hukum logam, 100% hukum kayu, 100% hukum air, 100% hukum api, 100% hukum bumi, 100% hukum angin, dan 100% hukum gravitasi. Kekuatan tempur tingkat bintang, 99.999 dengan 99.999 kali kekuatan tempur tingkat yang sama. Peringkat uji coba planet Dewa Kuno. Nomor 1. Peringkat uji coba galaksi Dewa Kuno. Nomor 1. Peringkat uji coba galaksi Dewa Kuno. Nomor 1. Peringkat uji coba kosmik. Nomor 1. Data ini benar-benar dilebih-lebihkan secara ekstrim. Dengan pemahaman 2% tentang hukum 9 elemen, pengali kekuatan tempur mendekati yang lebih tinggi dari No. Chen Yuan terkejut tanpa alasan. Aku merasa diriku bahkan bukan bintang di belakang nomor 1 ini. Tentu saja, jika orang biasa tidak sakit jiwa, mereka tidak akan membandingkan diri dengan daftar alam semesta. Terlebih lagi, kekuatan tempur tingkat bintang tertinggi yang dapat diuji dalam uji coba hanya 99.999, karena jika lebih tinggi lagi, mungkin akan melibatkan lapisan kedua hukum kosmik. Tingkat pemahaman hukum ini tidak dapat disimulasikan dalam uji coba virtual. Karena aturan tingkat pertama memahami peringkat uji persen, yang sebenarnya berarti bahwa level tersebut telah dilewati. Jika tebakan Chen Yuan benar, Gu Yuezi ini kemungkinan besar adalah seorang super mesum yang telah memahami hukum alam semesta tingkat kedua. Kekuatan tempur sebenarnya hanya akan lebih kuat. Bahkan jika aku memiliki sistem, dibandingkan dengan daftar alam semesta, itu masih seperti gunung yang tak tertaklukkan, perbedaannya terlalu besar. Dengan pengali kekuatan tempur seperti itu, diperkirakan dapat melompati dan membunuh galaksi yang kuat, sungguh keterlaluan bagaimana metamorfosis ini bisa terjadi. Chen Yuan berjalan keluar dari menara percobaan. Begitu keluar, dia mendapati sekelompok orang lain mengelilingi menara percobaan. Di antara mereka, banyak dari Tianjiao Shengzi yang sangat dikenalnya, dan mereka pernah melihatnya di lelang terakhir kali. Di antara mereka, Putra Suci Heilong, Sui Mengrou, Yan Xiaowu, Putri Xingyue, Putra Suci Yan Feng, dan lainnya semuanya ada dalam daftar. Chen Yuan. Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia keluar dari menara uji coba? Mungkinkah dia baru saja menyelesaikan ujian? Apakah ada di antara kalian yang tahu nama pengguna Chen Yuan di menara uji coba? Seorang Tianjiao Shengzi tiba-tiba bertanya. Tunggu sebentar, lihatlah kekuatan napasnya, bagaimana dia bisa mencapai peringkat bintang ke-10. Bukankah dia baru berada di peringkat bintang ke-7 setahun yang lalu? Bab 1146. Bagaimana mungkin bisa menembus level secepat ini, menembus 3 level dalam 1 tahun? Chen Yuan berada di level bintang ke-10. Dia baru saja keluar dari menara uji coba, dan peringkat uji coba Presiden Yan juga baru saja muncul. Mungkinkah ini kebetulan? Apakah ada hubungan antara Chen Yuan dan Presiden Yan?
Apa hubungannya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang ketakutan. Mustahil, benar-benar mustahil. Chen Yuan mendaftar untuk kontes Tianjiao. Tes genetiknya baru berusia 29 tahun. Katakan padaku bahwa seorang anak berusia 29 tahun telah memahami 69% hukum ruang dan 82% hukum api, pengali kekuatan tempur 2892. Bagaimana mungkin dia ada di daftar alam semesta? He Qin mencibir dan menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Usia 29 tahun di daftar alam semesta. Apakah kau mempermainkanku? Tidak peduli seberapa berbakat seseorang, tidak mungkin sehebat itu, kan? Sui Mengrou melirik Hei Long Shengzi, dan firasat kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Dia merasa mungkin ada hubungan antara Chen Yuan dan Tuan Yan di daftar alam semesta. Sebenarnya, ada satu hal yang belum pernah kukatakan padamu. Setahun yang lalu, aku diperintahkan oleh keluargaku untuk menjaga menara di kota Hongshan. Aku ingin mencoba keberuntunganku dan melihat apakah aku bisa bertemu dengan orang yang naik ke galaksi. Perokok di daftar itu. Kami memeriksa semua orang kuat yang diuji di menara uji coba, tetapi kami tidak menemukan Tuan Yan, tetapi sangat disayangkan hari itu, aku kebetulan bertemu Chen Yuan dan Bai Yu 11 di menara uji coba kota Hongshan. Baru saja keluar dari menara uji coba. Kali ini, Chen Yuan keluar dari menara uji coba segera setelah peringkat uji coba Tuan Yan ada di daftar alam semesta. Ini terjadi 2 kali. Mungkinkah ini terlalu kebetulan? Lagi pula, Chen Yuan baru mendapatkan api abadi Qiangai di lelang setengah tahun yang lalu. Kali ini pemahaman Tuan Yan tentang hukum telah menambahkan hukum api. Ketika Sui Mengrou mengatakan ini, dia hampir terkejut sendiri. Hehe, butuh setengah tahun untuk memurnikan api abadi Qiangai. Hukum api telah melonjak hingga 82%. Apakah kau pikir dia reinkarnasi vulkan? Untuk api kosmik setingkat api abadi Qiangai, bahkan putra Yan Feng sendiri yang memurnikannya, akan membutuhkan setidaknya 100 tahun, dan faktor risikonya sangat tinggi. Putra Hitam berkata dengan nada menghina. Beraninya kau mengatakan pertanyaan yang begitu masuk akal di depan umum. Memuji Chen Yuan di depanku, Sui Mengrou, apa maksudmu? Saudara He Qin itu tidak masuk akal. Jika sebelum aku menembus level galaksi, setidaknya akan membutuhkan 1000 tahun untuk memurnikan api abadi. Bahkan jika aku cukup beruntung untuk menembus level galaksi sekarang, masih akan membutuhkan setidaknya 200 tahun untuk memurnikan api ilahi semacam ini, dan kemungkinan keberhasilannya kurang dari %. Meskipun Shengzi Yan Feng lahir di klan api, temperamennya sama sekali tidak kasar. Sebaliknya, dia tampak sangat rendah hati dan menahan diri. Ini jelas mengendalikan energi api, dan telah mencapai keadaan di mana ia dapat menarik dan melepaskan energi api dengan bebas dan melakukan apapun yang diinginkannya. Ia sama sekali tidak akan terpengaruh oleh energi api yang dahsyat, dan hatinya tidak akan terpengaruh sedikitpun. Ada sedikit senyum di sudut mulut Chen Yuan. Dengan satu tangan di punggungnya, dia berjalan menuju kelompok putra suci Tianjiao. Hei, bukankah ini putra suci cinta hijau? Mengapa aku bertemu denganmu lagi? Chen Yuan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? He Qin berkata dengan wajah muram. Aku mengerti maksudmu, apakah kau ingin bertarung sendirian? Mata Chen Yuan menyipit, dan pedang Xuan Yuan muncul begitu saja di tangannya. Sudut mulut He Qin berkedut, hampir robek. Apakah kau hanya menggunakan senjata ilahi untuk memamerkan kekuatanmu? Jika kau memiliki kemampuan, jangan gunakan senjata ilahi. Apakah kau berani melawanku dengan jujur? Ya, aku hanya mengandalkan artefak untuk memamerkan kekuatanku. Jika kau tidak menerimanya, kau bisa saja melakukannya. Jika kau memiliki kemampuan, kau juga bisa mendapatkan artefak peradaban tingkat 6. Kata-kata Chen Yuan hampir membuat kekasih hitam itu pingsan. Sebagai putra langit yang sombong, dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang pria kuat. Apakah kau masih ingin bersikap tidak tahu malu? Pertarungan pribadi dilarang di planet biru air. Jangan mengandalkan senjata sihir untuk melanggar hukum. Karena kau menolak untuk melawanku secara adil, putra langit tentu saja akan meremehkanmu dan memilihmu sendiri. He Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Sebenarnya, dia sudah bersalah. Kau meremehkan. Tak berani kau, putra cinta hitam yang agung, yang pengecut seperti tikus. Paru-paru He Chuan hampir meledak karena marah, tetapi dia masih berusaha menahannya. Chen Yuan, pencuri anjing dengan senjata ilahi di tangannya, mungkin tidak akan mampu melakukan sebagian besar dari mereka. Kompetisi bakat kosmik akan resmi dimulai besok. Kuharap kau tidak bertemu denganku. Saat pertandingan perjodohan, tidak ada artefak yang bisa menghiburmu. Sampai kapan kau bisa begitu sombong? Dewi Suci Sui Mengrou, aku punya hadiah untukmu. Ini adalah benda yang kutemukan di cincin ruang angkasa Patriark Jin Ming setelah kupenggal kepalanya.
Kurasa ini sangat cocok untukmu. Chen Yuan mengabaikan He Yuan, dia menoleh dan menghampiri Sui Mengrou, lalu mengeluarkan sebuah benda dari cincin ruang angkasa. Itu adalah botol transparan berisi setengah botol air hitam. Air hitam Qianjing. Benarkah ini air hitam Qianjing? Sui Mengrou bahkan mulai bernapas cepat. Air hitam Qianjing dapat dikatakan sebagai sejenis air ilahi kosmik, atau sejenis logam cair. Air ini memiliki efek magis yang tak terbayangkan pada para ahli kosmik yang berlatih latihan berbasis air. Setetes air hitam Qianjing memiliki berat 100 juta kati, dan dapat secara otomatis menelan air dalam darah orang-orang kuat di alam semesta. Setelah dimurnikan, air ini akan membuat pembangkit tenaga kosmik sistem air memiliki daya bunuh yang sangat mengerikan. Air ini dapat diubah menjadi baju zirah tempur, yang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dan juga dapat diubah menjadi pedang tajam, menembus kehampaan. Jika digunakan bersama dengan manik-manik pengendali air, itu akan secara sempurna menutupi kekurangan daya bunuh sistem air. Setidaknya itu dapat meningkatkan kekuatan tempur pribadi Sui Mengrou lebih dari 10 kali lipat. Apakah air suci semacam ini dapat diperoleh sepenuhnya bergantung pada keberuntungan? Pada dasarnya tak ternilai harganya. Sui Mengrou tidak pernah menyangka Chen Yuan akan memberinya air suci ini. Ini sangat menggembirakan. Dia melirik Hei Long Shengxi, yang wajahnya sudah pucat pasi. Matanya hampir menyala. Memikirkan terakhir kali dia menerima manik-manik pengendali air Chen Yuan, ada sedikit keretakan antara dia dan putra cinta hitam, jika dia menerima hadiah dari Chen Yuan di depan umum lagi kali ini. Saya khawatir akan ada perpecahan total antara dia dan putra cinta hitam. Lagi pula, Hei Qin sudah menjadi pembangkit tenaga tingkat galaksi, dan memiliki harapan untuk menjadi putra pewaris. Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Maaf, aku tidak bisa menerima hadiahmu. Aku sudah bertunangan dengan putra hitam. Tindakanmu sama saja dengan menabur perselisihan. Tolong jangan berperilaku seperti itu lagi. Sui Mengrou menolak dengan wajah patah hati. Baiklah, karena kau tidak menginginkannya, aku akan memberikannya kepada orang lain. Chen Yuan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, lalu berjalan di depan Putri Xingyue. Saat ini, Putri Xingyue masih tampak seperti seorang pangeran muda yang menyamar. Aku akan memberikannya kepadamu, kau juga telah memahami hukum sistem air, ini seharusnya yang kau butuhkan. Bab 1147. Memberikannya padaku. Kenapa kau memberikannya padaku? Putri Xingyue mengerutkan kening. Terakhir kali aku membuatmu marah di lelang, kali ini aku akan meminta maaf padamu. Chen Yuan menjelaskan dengan santai. Sepertinya kau bukan orang yang tidak masuk akal. Aku akan menerima Qianjing He Shui ini. Aku menantikan penampilanmu dalam pertandingan. Putri Xingyue. Tingkat kesukaan plus 30. Tingkat kesukaan saat ini, 0 poin. Melihat Putri Xingyue menerima Qianjing He Shui, Sui Mengrou langsung menyesalinya. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan berpura-pura bersikap tenang. Baiklah sekarang. Qianjing He Shui tidak mendapatkannya, intinya adalah wajah Hei Long Shengxi masih jelek. Dia tidak memberikannya penampilan yang baik hanya karena dia menolak Qianjing He Shui. Kau tidak menyenangkan kiri dan kanan, dan kau bukan manusia luar dalam. Jika kau tahu lebih awal, kau akan membiarkannya saja, mengapa kau peduli dengan pendapat orang lain? Aku bukan diriku sendiri lagi. Sui Mengrou menggelengkan kepalanya dalam hati, ia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya ketika menghadapi hal-hal seperti itu di masa depan. Ngomong-ngomong, kakak, karena kau sudah menerima semua hadiah, kenapa tidak memberitahuku, apa aturan kompetisi Tianjiao semesta? Aku masih belum mengerti aturannya. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, ia meletakkan tangannya di bahu Putri Xingyue. Tampaknya seperti teman baik. Putri Xingyue tercengang. Ia tidak pernah menyangka akan diperlakukan dengan enteng seperti ini. Tapi sekarang setelah ia berubah menjadi pakaian pria, orang-orang memperlakukannya sebagai teman, dan sepertinya tidak masalah untuk merangkul bahunya. Kau bahkan tidak tahu aturan permainannya, dan kau masih ingin mengalahkan Putra Hitam, tahukah kau bahwa dia telah menembus level galaksi? Bukankah ini sebuah konflik? Mungkin ketika aku berpartisipasi dalam kompetisi, dibandingkan dengan yang lain, aku tiba-tiba menembus level galaksi secara tidak sengaja. Hehe. Putri Xingyue memutar matanya. Tempat penyelenggaraan kompetisi Tianjiao semesta terletak di Menara Uji Coba. Menara Uji Coba memiliki total 1000 lantai dan dapat menampung juta peserta untuk berpartisipasi dalam kompetisi secara bersamaan. Terdapat Menara Uji Coba di planet Biru Air, yang dapat menampung 1 miliar pemain untuk memulai permainan. Dan Bintang Biru Air tahun ini telah mendaftarkan lebih dari 30 miliar peserta. Jadi, mekanisme eliminasi dalam kompetisi ini sangat kejam. Pada babak pertama pertandingan, 100 lawan akan dicocokkan secara acak. Hanya pemain dengan tingkat kemenangan pertempuran di atas 95% yang dapat maju ke babak kedua. Artinya, dari 100 pemain,
hanya 5 yang dapat maju ke babak kedua. Petik 2. Babak pertama pertandingan akan berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, semua pemain yang persentase kemenangannya tidak mencapai 95% atau lebih akan dieliminasi. Anda dapat bertanding melawan 10 lawan per hari, atau Anda dapat bertanding melawan 100 lawan per hari. Aturannya sangat longgar. Selama persentase kemenangan Anda mencapai 95%, Anda dapat langsung lolos. Pada babak pertama, yang baik dan yang jahat bercampur. Pemula dan master hidup berdampingan, tetapi pemula merupakan mayoritas. Pada babak kedua, sisanya pada dasarnya termasuk level elit. Mereka juga memiliki tingkat kemenangan 95% untuk maju ke babak ketiga. Dengan analogi, melalui pencocokan dan penyaringan terus-menerus, 1000 pemain berbakat teratas dari Sui Lansing akhirnya akan dipilih, dan akhirnya dari 1000 pemain berbakat tersebut, peringkat 10 besar dan 3 besar akan dipilih. Demikian Jing Heishui, Lansing Yue dengan sabar menjelaskan aturan permainan kepada Chen Yuan. Begitu. Dengan 30 miliar kontestan, 5,00% lolos ke babak kedua, dan ada sekitar 5.000 juta kontestan, bisakah mereka lolos ke babak kedua? Babak ketiga juga 5,00%, yaitu 750 juta pemain akan lolos. Dan seterusnya gelombang. Jika menang dari peringkat teratas, hampir sampai babak ke-6. Masih ada perebutan kekuasaan di peringkat teratas dan babak final yang akan menyusul. Kompetisi ini akan berlangsung selama beberapa bulan. Chen Yuan menggosok dagunya, berpikir bahwa masih ada beberapa bulan lagi, apakah dia bisa menyerang balik gadis lain atau semacamnya. Baru saja. Mutasi-mutasi. Aku melihat di atas langit berbintang yang tak berujung, aura yang sangat menakutkan menerjang turun. Napas ini turun ke dunia seperti dewa, menekan Xing He. Hanya dengan satu tarikan napas paksaan, 90,00% dari miliaran penduduk kota langit biru berlutut, tak mampu bergerak. Aku melihat seorang pria tinggi bermata tiga mengenakan baju zirah perang merah menyala muncul di puncak langit. Apakah ini, keluarga bermata tiga? Paksaan aura yang begitu menakutkan, bahkan aku pun hampir tak tahan. Mungkinkah dia memiliki kekuatan setingkat galaksi, kata putra jiwa hitam itu dengan ngeri. Dia terlalu kuat, sungguh terlalu kuat. Kekuatan dahsyat pria kuat ini bahkan lebih tinggi dari guruku, Tuan Hetu. Putri Xing Yue tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat ini, di kota kekaisaran, seberkas cahaya biru air melesat ke langit. Kemunculan aura ini sebenarnya disambut langsung oleh Kaisar Senlan. Berani bertanya siapa seniornya. Saya adalah penguasa bintang biru air. Saya tidak tahu mengapa senior mengunjungi bintang biru air. Kaisar Senlan bertanya dengan hormat. Anda adalah penguasa bintang biru air. Sangat bagus, saya adalah kaisar asal, silakan duduk. Pengawal pertama, Yesu, di bintang biru air, seorang penjahat tertinggi dalam daftar alam semesta telah lahir. Kaisar asal telah mengeluarkan dekrit untuk menerima orang ini, dia adalah putra dewa nomor 1 dari bintang Kun bumi. Serahkan putra dewa itu segera, dan saya akan membawanya kembali ke bintang Kun. Kepala Yesu berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, kepala kolektif dari Tianjiao Shengzi yang tak terhitung jumlahnya meledak. Apa yang dia katakan? Putra dewa dari bintang Kun. Bahkan di planet peradaban tingkat 5, hanya ada satu orang yang dapat disebut putra dewa planet. Kaisar dewa asal adalah penguasa alam semesta sejati, jadi dia ingin menerima Yan sebagai muridnya, atau duduk dan mewariskan putra dewa. Penjahat dalam daftar alam semesta benar-benar menakutkan. Di planet biru air kita, bahkan jika kau mendapatkan tempat mewarisi putra suci, kau mungkin tidak akan diterima sebagai murid oleh penguasa alam semesta, kan? Yesu, kau terlalu cepat mengatakan itu. Tuan Yan sudah disukai oleh Kaisar Bintang Dewa Naga Moyanku. Dia adalah keturunan langsung dari Bintang Dewa Nagaku. Apa hubungannya dengan Kun bumimu? Boom! Paksaan tirani yang tak tertandingi lainnya bergerak dari kedalaman Bima Sakti. Kekuatan ilahi yang menakutkan itu cukup untuk mendistorsi langit berbintang, dan itu tidak kalah dengan pengawal Yesu. Kekuatan tingkat bintang lainnya. Ya Tuhan! Tuan Yan begitu hebat sehingga dia benar-benar memicu pertarungan antara dua kekuatan tingkat galaksi. Bukan kekuatan-kekuatan besar galaksi yang memperebutkannya, tetapi penguasa kosmik di belakang mereka yang memperebutkan putra dewa. Hanya para penjahat tak tertandingi dalam daftar alam semesta yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Long Jun, apa maksudmu? Bukankah kau sudah cukup bertarung terakhir kali? Yan selalu menjadi orang yang ditunjuk oleh Kaisar Yuanqi. Jika kau berani bertarung denganku hari ini, kau akan menjadi musuh Kaisar Yuanqi. Yeshu, Tuan Yan juga adalah putra dewa yang dicari oleh tuanku, Kaisar Dewa Moyan. Jangan bilang kau ingin menjadi musuh Kaisar Dewa Moyan. Para senior, jujur saja, meskipun Tuan Yan memang memiliki catatan ujian di menara uji coba bintang biru air,
sejauh ini, saya belum dapat menemukan identitas asli Tuan Yan dan siapa dia sebenarnya. Mudah saja, saya punya cermin galaksi, dan saya bisa melihatnya sekilas. Yesu, kepala penjaga, mengeluarkan sebuah cermin. Seberkas cahaya menyilaukan muncul dari cermin galaksi dan menyinari Chen Yuan di tempat. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Bab 1148. Kaku. Kali ini, Chen Yuan benar-benar malu. Awalnya, dia ingin tetap low profile, tetapi dia tidak menyangka identitasnya akan terungkap begitu cepat. Sungguh manusia yang dianggap dewa. Mata Heilong Shengxi, Sui Mengrou, Yan Feng Shengxi, Putri Xingyue, Yan Xiaowu, dan semua orang kuat lainnya tertuju pada Chen Yuan. Satu persatu mereka tercengang. Chen Yuan, apakah itu benar-benar Chen Yuan? Dia, Tuan Yan. Mungkinkah itu kesalahan? Dia baru berusia 29 tahun. Pada usia 29 tahun, menembus ke tingkat ke-10 bintang sudah tak tertandingi di langit. Di mana dia punya waktu luang untuk memahami hukum-hukum tinggi dan keterampilan tempur langit berbintang seperti itu. Kita mungkin melakukan kesalahan, tetapi tidak mungkin seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi melakukan kesalahan, kan? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, bagaimana mungkin dia Tuan Yan? Aku tidak percaya. Heilong Shengxi meraung dengan sangat linglung. Meskipun sulit dipercaya. Tapi ketika fakta ada di depan mata, Anda harus percaya atau tidak. Mungkin monster kosmik yang sebenarnya begitu tak terbayangkan. Keberadaannya telah menghancurkan persepsi semua orang. Benar-benar dia, benar-benar dia. Sui Mengrou sangat gembira. Dia bahkan mulai menyesalinya. Pertunangan apa? Putra suci pewaris apa? Persetan dengan semuanya. Bahkan jika Hei Fan benar-benar mendapatkan tempat sebagai pewaris putra suci, itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan identitas putra dewa beradab tingkat 5 Presiden Yan. Belum lagi dia sudah memiliki kesan yang baik tentang Chen Yuan. Dia tidak hanya memiliki status yang luar biasa, bakatnya tak tertandingi, tetapi dia juga murah hati. Keberadaan seperti itu, dengan apa Anda ingin membandingkannya? Membandingkannya dengan Palu. Sui Mengrou. Tingkat kesukaan plus 10. Soft Water. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Jika aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku menerima Qianjing Heishui barusan dan menerima kebaikan Chen Yuan. Setelah jiwa hitam ini menembus ke tingkat galaksi, sikapnya menjadi sangat arogan. Sebagai putra dewa yang tak tertandingi dalam daftar alam semesta, Chen Yuan tidak menyukainya. Perutnya kecil, tidak seperti laki-laki. Sui Mengrou semakin tidak puas dengan putra hitam. Perbandingan seperti itu sungguh terlalu buruk. Blue Star Moon. Favorability plus 10. Blue Star Moon. Favorability plus 10. Blue Star Moon. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Putri Xingyue juga terkejut. Ia hampir menjatuhkan bola matanya ke tanah. Pemula yang baru saja berhubungan dengannya dan tidak mengerti apa-apa, ternyata adalah Tuan Yan. Sebenarnya, ia juga mencurigai Chen Yuan pada awalnya, tetapi ia dengan cepat menghilangkan keraguan ini. Karena tidak ada yang mau percaya bahwa seorang pemuda berusia 29 tahun dapat membunuh daftar galaksi, bahkan daftar alam semesta. Kecepatan kultivasinya sangat menakjubkan, dan dapat juga dikatakan bahwa ia mengumpulkan sumber daya. Namun, pemahaman hukum dan peningkatan pengganda kekuatan tempur itu nyata, dan tidak mungkin mencapai prestasi semacam itu hanya dengan sumber daya. Dan bahkan jika Anda menggunakan sumber daya untuk mengumpulkannya, pernahkah Anda mendengar berapa banyak orang di usia 20-an yang mencapai tingkat bintang ke-10? Kecuali itu adalah garis keturunan langsung dari Yang Mulia Alam Semesta, upacara kebangkitan dimulai sejak lahir. Namun, seorang bos tertinggi seperti Yang Mulia Alam Semesta mungkin tidak dapat melahirkan anak dalam jutaan tahun. Bahkan mungkin tidak memiliki keturunan sama sekali. Jika Chen Yuan adalah Tuan Yan, maka dia bahkan lebih menakutkan dan lebih luar biasa daripada yang dibayangkan semua orang. Terkunci, bocah kecil ini, apakah dia bos asap dalam daftar alam semesta? Biarkan aku mencobanya. Kepala pengawal Yesu menatap. Sebuah paksaan mengerikan milik pembangkit tenaga tingkat galaksi datang dengan gila-gilaan untuk menekan Chen Yuan. Pada saat ini, semua pria kuat di kota langit biru hancur di tanah, tidak dapat bergerak. Bahkan Putri Xingyue pun hancur di tanah. Hanya tubuh Chen Yuan yang berdiri tegak seperti tombak. Di bawah paksaan tirani yang ditargetkan ini, tubuh Chen Yuan tiba-tiba meledak dengan api hitam yang sangat panas. Api hitam itu langsung menyelimutinya sepenuhnya, dan tubuhnya menjadi samar-samar terlihat. Dengan satu langkah, dia menghilang di tempatnya dalam sekejap. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar dapat berteleportasi melalui ruang angkasa di bawah kunci pembangkit tenaga tingkat galaksi. Apakah api hitam itu api abadi Qiangai? Dia benar-benar memurnikan api abadi Qiangai.
Yan Feng Shengzi berkata dengan mata kosong. Putra ini sungguh luar biasa. Dengan kultivasi setingkat bintang, dia bisa mengabaikan kunci ruangku. Aku khawatir pemahamannya tentang hukum ruang tidak kalah denganku. Dan penguasaannya terhadap hukum api, ditambah kekuatan api abadi Qiangai. Tunggu sebentar, apakah ini benar-benar bintang tingkat ke-10? Bagaimana mungkin ada fluktuasi napas yang begitu kuat, yang sebanding dengan makhluk hidup tingkat ke-4 di alam semesta, dan jejak kehidupan aslinya begitu muda? Kepala pengawal Yesu tercengang. Dia menatap Chen Yuan dengan mata ketiganya, dan tatapannya sudah menjadi tumpul. Semakin lama dia menatapnya, semakin dia merasa takjub dan terkejut. Mata ketiga keluarga bermata tiga dapat melihat menembus semua kepalsuan di dunia. Ini adalah kekuatan supranatural bawaan keluarga bermata tiga. Karena kekuatan supranatural bawaannya pula, dia tidak pernah salah menilai orang. Ada apa? Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu luar biasa? Itu sudah mencapai standar tingkat kelima galaksi. Kekuatan spiritualnya begitu kuat. Pemahaman hukum, pengendalian kekuatan mental, kekuatan tubuh fisik, dan tingkat kultivasi, semuanya jauh lebih unggul daripada mereka yang setingkat. Apakah ini benar-benar kurang dari 100 tahun? Jejak kehidupan seseorang sebenarnya terukir dalam gen. Sama seperti lingkaran tahunan pohon, lingkaran tahunan tumbuh setiap tahun. Hanya saja jejak kehidupan seseorang tidak mudah ditemukan, tetapi di hadapan suku bermata tiga, atau di hadapan seorang pria kuat dari suku bermata tiga tingkat galaksi, jejak kehidupan itu sepenuhnya terlihat di matanya. Hampir tidak ada yang disembunyikan. Mungkinkah ini putra haram penguasa alam semesta? Jika tidak, bagaimana mungkin dia begitu luar biasa di usia bayi? Long Jun, seorang pria kuat dari bintang Dewa Naga, juga memancarkan dua cahaya kemasan. Bahkan napasnya mulai terengah-engah. Long Jun menyambut Yang Mulia Senzi, silakan ikuti saya ke bintang Dewa Naga. Selama Anda kembali ke bintang Dewa Naga, Anda akan menjadi murid langsung Kaisar Dewa Moyan. Sebagai bos tertinggi dari pembangkit tenaga tingkat galaksi, dia bahkan memberi hormat kepada Chen Yuan dengan hormat. Yeshu memberi salam kepada Yang Mulia Putra Dewa, silakan ikuti saya ke bintang Dikun. Kaisar Dewa Asal adalah penguasa galaksi Dikun yang ditunjuk secara pribadi oleh Yang Mulia Peradaban Tertinggi tingkat 7, dan beliau akan menjadi murid langsung Kaisar Dewa Asal. Jalan masa depanmu pasti akan cerah. Yeshu, kau harus tahu tekadku. Jika aku tidak bisa membawa Yang Mulia Senzi kembali ke bintang Dewa Naga hari ini, tuanku Kaisar Dewa Moyan pasti akan menghukumku. Apakah kamu tidak ingin memaksaku melakukannya? Kau pikir aku takut kau tidak akan berhasil? Jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung. Kedua bos tingkat galaksi itu tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan seperti gunung mayat dan lautan darah. Dua gelombang kejut yang sangat dahsyat menyapu dalam sekejap. Seketika, gempa bumi terjadi di seluruh Swilansing, membanjiri langit, gelombang besar bergulir, gunung dan sungai bergeser, seperti akhir dunia. Kalian berdua, kalian harus selalu meminta pendapatku. Aku sudah mendaftar untuk kompetisi Tianjiao Bintang Biru Air. Mengapa kalian tidak membicarakan hal-hal ini setelah kompetisi? Chen Yuan berkata dengan ragu-ragu. Bab 1149. Menghadapi insiden mendadak itu, Chen Yuan tidak punya cara yang baik untuk mengatasinya. Jika orang lain tidak mengikuti apa yang dia katakan, mereka hanya bisa mengikuti tren. Lagi pula, Dikun Star dan Dragon God Star sama-sama planet peradaban tingkat 5, di mana tidak akan ada kekacauan. Kedua orang besar itu, Yesu dan Long Jun, saling memandang. Jika kita tidak mengalah hari ini, akan terjadi pertempuran hidup dan mati. Sebenarnya, sebelum bertemu Chen Yuan, jika putra dewa dirampok, dia paling-paling hanya akan menerima sedikit hukuman. Tidak terlalu meremehkan. Tetapi setelah benar-benar bertemu, Tuan Yan, sendiri, potensi bakatnya jelas jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Dalam hal ini, jika Anda membiarkan pihak lain membawa orang itu pergi. Ini adalah kejahatan. Dragon God Star dan Dikun Star selalu memiliki hubungan kompetitif. Jika bos saya mengetahui hal semacam ini di masa depan, dia pasti tidak akan mudah memaafkannya. Bos Yan, sebaiknya tetap tinggal di Swilansing untuk sementara waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi pertama-tama laporkan masalah ini kepada pihak berwenang yang lebih tinggi. Menunggu pemberitahuan. Karena Tuan Senzi telah berbicara, saya akan melapor kepada Tuan saya, Kaisar Dewa Moyan. Long Jun menyalakan komunikator peradaban tingkat 5 dan mengirim pesan. Demikian pula, Yesu, kepala pengawal, juga mengedit pesan dan mengirimkannya. Sangat disayangkan bahwa kedua penguasa kosmik telah memasuki tanah suci warisan karena kompetisi Tianjiao alam semesta akan segera dimulai. Memulai warisan misionaris. Tanah suci warisan dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Ia berisi warisan yang susah payah dari banyak orang kuat, dan warisan semacam ini tidak mungkin muncul begitu saja. Secara alami,
generasi demi generasi pembangkit tenaga telah meninggalkan warisan mereka di tanah suci warisan, menunggu mereka yang ditakdirkan. Dengan cara ini, bahkan jika suatu hari, seseorang yang kuat tiba-tiba jatuh, dupa peradaban tidak akan pernah padam, tetapi akan diteruskan selamanya. Warisan dupa peradaban adalah hal yang sangat penting bagi ras apapun, kekuatan apapun, dan bos besar apapun. Bahkan lebih penting daripada warisan genetik. Karena kedua penguasa alam semesta tidak menjawab, kita hanya bisa membiarkan Tuan Yan berpartisipasi dalam kompetisi terlebih dahulu. Tunggu perintah dari atasan sebelum mengambil keputusan. Saat ini, Bai Yuxi, yang baru saja keluar dari bank alam semesta, menjadi sangat bersemangat di dalam hatinya. Bakat yang ditunjukkan Chen Yuan benar-benar tidak mengecewakannya, dia benar-benar menghancurkan putra cinta hitam dari segala arah. Tapi tiba-tiba dia merasa sangat kehilangan di hatinya. Karena bakat Chen Yuan terlalu tinggi. Telah mencapai level di luar imajinasi. Mustahil baginya untuk tetap tinggal di bintang air biru kecil ini. Sama seperti dia tidak akan tinggal di bumi saat itu. Inspektur, Anda tampak sangat kecewa. Jika Chen Yuan bisa menjadi putra peradaban tingkat 5, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Anda seharusnya bahagia untuknya. Saya benar-benar bahagia untuknya, tetapi dunianya lebih luas, dan saya tidak bisa lagi mengejarnya. Presiden Chen Mi, apakah saya tidak berguna? Saya juga egois. Saya ingin membunuhnya. Saya selalu berada di sisinya, tetapi saya ingin dia melangkah lebih jauh, saya benar-benar bingung. Ini tidak bertentangan. Bahkan jika suatu hari Chen Yuan memasuki planet peradaban tingkat 5, dia pasti akan membawamu bersamanya. Dia telah menghabiskan ratusan triliun koin nebula untukmu, yang menunjukkan bahwa kau ada di hatinya. Bobotmu sangat penting. Kali ini, kau harus bekerja keras di kontes bakat kosmik. Jika kau bisa mendapatkan hasil yang baik, aku bisa merekomendasikanmu untuk bekerja di planet peradaban tingkat 5, langsung turun ke posisi terendah. Apakah kau bersedia menerimanya? Aku bersedia. Bai Yuxi mengangguk tegas. Dewa Chen Yuan bersikeras menyelesaikan kompetisi, dan aku khawatir dia enggan berpisah denganmu. Jika tidak, penguasa alam semesta akan menerima murid-muridnya sendiri, dan tidak perlu ragu sama sekali. Terkadang keraguan dapat menyebabkan hilangnya kesempatan penting. Persahabatannya denganmu, sungguh teguh. Presiden Chen Mi menggelengkan kepalanya. Sebagai pengamat, dia merasa bahwa pengabdian Chen Yuan kepada Bai Yuxi hanya dapat digambarkan sebagai cinta dan kekuatan. Ini adalah ekspresi cinta yang ekstrim. Tidak ada keegoisan sama sekali. Dengan putus asa memperlakukannya dengan baik dan membelikannya segalanya. Lebih murah hati menghabiskan uang untuknya daripada untuk diri sendiri. Ketulusan seperti itu jarang ditemukan di dunia. Jika suatu hari nanti aku bisa melakukan sesuatu untuk Chen Yuan, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan ragu. Bulu putih 11. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 100 poin. Ding. Jilatan anjing terikat pada Bayu 11, dan kesukaannya telah melampaui 100 poin, dan dia telah berhasil maju ke skor penuh jilatan anjing. Kemunculan objek pengikat jilatan anjing ini telah meledak, dan tingkat kultivasinya telah menembus tingkat bintang ketiga. Tuan rumah akan diberi hadiah plus 5.000 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 57.700. Sebuah suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benakku. Chen Yuan terkejut sejenak. Bayu 11 benar-benar melakukan serangan balik hingga mencapai skor penuh. Dan tiba-tiba diberi hadiah 50.000 poin. 50.000 poin, berapa kali pencerahan ini bisa didapatkan? Terlalu banyak. Kebetulan aku telah mengonsumsi banyak hal akhir-akhir ini. Jurus pedang Xuan Yuan tidak hanya perlu memahami hukum ruang yang sangat tinggi, tetapi juga perlu memahami jejak kehendak pedang. Chen Yuan hanya memahami tingkat permukaan, dan dia bahkan belum mempelajari tingkat pertama. Aku tidak tahu apakah hal ini dapat langsung diperkuat. Penuh. Agar tidak terlalu banyak menimbulkan masalah. Ding. Untuk memahami seni pedang Xuan Yuan tingkat pertama, niat pedang galaksi, tuan rumah perlu mengonsumsi 20.000 poin peningkatan. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah telah memahaminya? 20.000 poin, agak mahal. Ding. Memahami makna pedang galaksi, ketika tuan rumah mengaktifkan senjata peradaban tingkat 6, pedang Xuan Yuan, ia dapat mengerahkan 1% dari kekuatan senjata sihir ini. Hanya 1%. Mungkinkah ketika saya mengaktifkannya sebelumnya, saya bahkan tidak menampilkan 1% dari kekuatannya? Ya, tuan rumah diaktifkan sementara sebelumnya. Karena kekuatannya yang rendah, ia hanya dapat mengerahkan 1/10.000 dari kekuatan Excalibur. Saya belum memahaminya untuk saat ini. Chen Yuan selalu merasa bahwa kekuatan tingkat galaksi dari keluarga bermata tiga tampaknya mampu melihat menembus dirinya, dan wawasannya sangat tajam. Lebih baik untuk tetap rendah hati untuk saat ini. Keesokan harinya, kontes bakat kosmik resmi dibuka.
Terdapat total 100 menara uji coba di Sui Lansing, dan setiap menara uji coba menjadi sangat ramai. Pelabuhan bintang setidaknya dipenuhi oleh ratusan juta kapal perang antar bintang. Menara uji coba dibuka ke segala arah, dan semua ribuan lorong akses dibuka. Bakat kosmik yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai planet membanjiri menara uji coba gelombang demi gelombang. Babak pertama perjodohan akhirnya dimulai. Chen Yuan memandang pemandangan di depannya, itu 10.000 kali lebih meriah daripada ujian masuk perguruan tinggi. Untungnya, lorong masuk dan keluar sangat luas. Tidak terlalu ramai juga. Setidaknya ada 3.000 juta peserta di kota biru langit saja. Chen Yuan dan Bai Yu 11 berjalan bergandengan tangan memasuki menara uji coba. Kemudian mereka memilih kabin uji coba yang sesuai, dan memulai tantangan peringkat acak sesuai dengan tindakan pencegahan. Bab 1150. Dan nama peringkat Chen Yuan sangat mengesankan, yaitu dua karakter besar, Tuan Yan. Dalam pertandingan pertama, Chen Yuan bertanding melawan seorang pemuda dari peradaban tingkat 2 bernama Hukui, yang kekuatannya hanya berada di tingkat ke-9 langit berbintang. Tuan Yan, Anda benar-benar Tuan Yan, Tuan Sensi, apakah Anda masih menerima adik saya? Saya adalah Tuan muda dari peradaban tingkat 2 planet kepala harimau. Saya ingin memberikan pelana dan kuda kepada Anda dan menjadi anjing di sisi Anda. Terimalah saya. Bar, apakah kau bahkan lebih hebat? Tuan Sensi, berani-beraninya si kecil ini melawanmu, aku mengakui kekalahan. Dalam pertandingan pertama, lawannya langsung menyerah. Dalam pertandingan kedua, lawannya menyerah lagi. Nima berhadapan dengan penjahat tak tertandingi di peringkat alam semesta. Jika dia tidak mengakui kekalahan, apakah dia mencari perlakuan buruk? Begitu saja, 100 pertandingan berakhir dalam waktu kurang dari 2 jam. 98 lawan langsung menyerah. Dua lainnya sedikit berjuang, dan dalam hitungan detik setelah terkena serangan, Chen Yuan berhasil maju ke babak kedua. Itu murni adegan potong dan maju dengan mudah. Beberapa kontestan, setelah bertarung, harus beristirahat setidaknya beberapa jam untuk memulihkan diri. Mereka semua tampak depresi. Meskipun tidak ada kematian nyata dalam pertarungan di menara uji coba, rasa sakitnya nyata. Terlebih lagi, pertarungan intensitas tinggi jangka panjang juga menghabiskan banyak energi. Para pemain lain gugup dan bersemangat. Hanya Chen Yuan yang tampak lesu. 100 lawan, begitu saja, rasanya seperti belum dimulai, kenapa sudah berakhir? Wajah Chen Yuan memerah. Putri Xingyue juga dengan cepat lolos kualifikasi. Dia adalah kebanggaan nomor 1 dari bintang biru air. Meskipun popularitasnya baru-baru ini direbut oleh Tuan Yan, kekuatan dan reputasinya telah lama berakar kuat di hati masyarakat. Lawan di babak pertama pertandingan pada dasarnya langsung mengakui kekalahan atau langsung membunuh mereka dengan satu gerakan. Temponya cepat. Dalam beberapa jam, 100 pertandingan dimainkan. Langsung maju ke babak kedua dengan tingkat kemenangan 100%. Hanya butuh 3 jam bagi putra cinta hitam untuk maju ke level berikutnya. Tapi wajahnya tidak terlihat baik. Chen Yuan, bajingan itu, jelas-jelas mengincarku. Sebagai penjahat dalam daftar alam semesta, jika kau pergi ke planet dengan peradaban maju, kau juga bisa berpartisipasi dalam kompetisi bakat kosmik, dan mungkin kau bahkan bisa mendapatkan tempat untuk merekomendasikan putra pewaris. Mengapa kau bersikeras untuk tetap tinggal di bintang biru air? Hanya ada 3 kursi untuk putra suci pewaris. Sekarang kau datang ke sini untuk ikut campur. Jika aku kalah dari Chen Yuan, aku harus mengalahkan putra suci Yan Feng. Ada kesempatan untuk mendapatkan tempat. Antara aku dan putra suci Yan Feng, kekuatan pertempuran dasarnya adalah 1, dan faktor risikonya sangat tinggi. Menurut situasi kompetisi besar Tianjiao sebelumnya, pada dasarnya aman untuk menembus level galaksi dan memenangkan tempat No untuk pewaris putra suci. Ya, sekarang aku malah khawatir tidak akan masuk daftar pendek. Itu semua karena bajingan ini yang mengganggu situasi. Putra dewa berbaju hitam hampir meledak. Involusi benar-benar semakin parah. Dalam situasi ini, bahkan jika aku telah menembus level galaksi, aku sama sekali tidak berani bersantai. Mari kita lihat apakah kita dapat menggunakan sumber daya akuarium untuk terus meningkatkan kekuatan kita. Cara terbaik adalah mengalahkan putra Yan Feng. Hanya dengan cara ini kita aman. Memikirkan hal ini, Heilong Shengzi memutuskan untuk menunggu Sui Mengrou lolos kualifikasi. Membujuknya lagi. Setelah kompetisi maju, Chen Yuan berlari kembali ke villa untuk menyerap energi. Babak pertama perjodohan tidak terlalu teknis. Lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan. 10 hari cukup bagi Chen Yuan untuk menyerap lebih dari 800 juta spar energi berkualitas tinggi. Yang sangat aneh adalah, Chen Yuan jelas merasa bahwa setelah menembus peringkat bintang ke-10, pertumbuhan kekuatannya tidak berhenti. Karena dunia batin menyimpan bintang kecil. Jadi dia tidak jatuh ke dalam hambatan bintang orde ke-10.
Energi yang dapat ditampung oleh bintang kecil jauh lebih banyak daripada 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lipat dari bintang biasa orde ke-10. Sekarang ada 3 tempat yang perlu menggunakan poin penguatan. Tempat pertama adalah untuk meningkatkan teknik bimbingan Xuan Yuan. Lantai 5 membutuhkan sekitar 8.000 poin, dan konsumsinya tidak banyak. Tempat kedua, untuk memahami niat pedang Xing He, membutuhkan 20.000 poin, yang dapat sangat meningkatkan jumlah kartu penyelamat nyawa, dan dapat memiliki efek pengetahuan pada saat-saat kritis. Tempat ketiga adalah untuk sepenuhnya membuka pedang Xuan Yuan dan membuat prajurit beradab tingkat 6 mengakui tuannya, sehingga Anda tidak akan takut dirampok. Anda tidak perlu membayar poin peningkatan setiap kali menggunakannya di masa mendatang, tetapi Anda perlu membayar 50.000 poin sekaligus. Dengan cara ini, tidak akan cukup untuk meningkatkan teknik bimbingan Xuan Yuan dan memahami niat pedang Xing He. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak perlu bagi saya untuk sepenuhnya mengakui tuan dari senjata ilahi beradab tingkat 6, karena saya tidak akan dapat mengerahkan kekuatan sejati senjata ilahi jika saya sepenuhnya membuka pedang Xuan Yuan. Harus ada kekuatan yang sesuai, dan hanya pembangkit tenaga di tingkat penguasa kosmik yang dapat melepaskan kekuatan penuh artefak peradaban tingkat 6. Setelah Chen Yuan mempertimbangkan sejenak, dia sudah memiliki pilihan dalam pikirannya. Sistem, tingkatkan dan selesaikan teknik bimbingan Xuan Yuan tingkat 5 untukku. Ding! Meningkatkan dan menyelesaikan level kelima bimbingan membutuhkan host untuk mengonsumsi 8.000 poin peningkatan. Apakah host yakin dengan konsumsi tersebut? Yakin. Ding! Penyelesaian selesai, selamat kepada host karena telah memahami level kelima teknik bimbingan Xuan Yuan. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 49.700. Setelah menyelesaikan latihan, Chen Yuan menemukan bahwa kecepatan penyerapan spark energi berkualitas tinggi telah meroket lagi. Bahkan dalam keadaan tanpa pencerahan, kecepatan penyerapan energi hampir sama dengan saat pencerahan. Tetapi Chen Yuan tidak puas. Sistem, selesaikan level ke-6 teknik bimbingan Xuan Yuan untukku. Yakin. Ding. Penyelesaian selesai, selamat kepada host karena telah memahami teknik bimbingan Xuan Yuan level 6. Poin penguatan yang tersisa pada tuan rumah saat ini, 33.700. Lapisan keempat sesuai dengan tingkat galaksi. Lantai kelima sesuai dengan kelas galaksi. Lantai keenam sesuai dengan tingkat penguasa alam semesta. Para penguasa tingkat berbeda harus mempraktikkan teknik bimbingan kosmik yang sesuai, yang paling cocok. Ini pada dasarnya adalah akal sehat dasar setiap makhluk hidup di alam semesta. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada yang main-main. Dengan kekuatan tingkat rendah, mereka dipaksa berlatih latihan tingkat tinggi, dan hasilnya hanya akan berupa konsekuensi yang tidak dapat diubah. Jika ringan, akan berbalik menyerang diri sendiri, dan jika berat, akan meledak dan mati. Chen Yuan saat ini hanya berada di tingkat bintang, dan anak ini sudah agak tidak pantas untuk berlatih latihan tingkat galaksi. Akibatnya, dia telah dipromosikan 2 tingkat sekarang. Dengan kekuatan tingkat bintang, dia dipaksa mengolah teknik bimbingan tingkat penguasa kosmik. Detik berikutnya, kekuatan penghancur yang sangat mengerikan meletus di tempat itu. Chen Yuan merasa seolah tubuhnya telah berubah menjadi lubang hitam, dan mulai dengan gila-gilaan menyerap semua energi kosmik. Tumpukan kristal energi berkualitas tinggi itu diserap dengan kecepatan luar biasa. Menyerap 100 pil dalam 1 detik. Menyerap 1 pil dalam menit. Menyerap 36 pil dalam 1 jam. Menyerap lebih dari 800 juta pil sehari. Ding! Sang pemilik menyerap energi terlalu cepat, menyebabkan beban yang tak tertahankan dan bahaya tersembunyi bagi tubuh. Harap konsumsi 1000 poin penguatan untuk memperbaiki diri. Konsumsikan. 18 hari berlalu dalam sekejap. Semua kristal energi berkualitas tinggi di tubuh Chen Yuan telah habis dikonsumsi. Sebelumnya, ia telah menukarkan juta kristal energi berkualitas tinggi, ditambah cincin ruang angkasa Patriark Jin Ming, hampir juta kristal energi berkualitas tinggi, yang semuanya telah habis dikonsumsi. Mengapa kau belum menembus ke tingkat galaksi? Yang lain menyerap sekitar 100.000 kristal energi kelas atas, itu sudah cukup untuk menembus, kan? Sejujurnya, aku sudah menyerap juta, mengapa aku belum menembus? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.